warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 akan menyampaikan permasalahan ekonomi dan solusinya. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, saya Melati Puspitasari, nomor absen 21. Saya Umi Jamila, absen 36. Saya Nadia Juliana, nomor absen 24. Saya Rizal Fadila Purnama, nomor absen 27. Saya Karina Nika Putri Destia, absen 18. Saya Dewi Alsari, nomor absen 29. Saya Amanda Nadia Sabra Putri, nomor absen 2. Saya Fadil Muhammad Salati, nomor absen 10. Saya Ridho Dwi Mustafa, absen 31. Saya Jomar, absen 15. Baik, langsung saja teman-teman, kita masuk ke dalam materi. Pertama, masalah ekonomi yang pertama. Oke, masalah ekonomi yang pertama ada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah berpotensi nyaris menyentuh 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tepatnya di kisaran 14.500 rupiah sampai 14.950 rupiah per dolar Amerika Serikat. Adapun faktor yang menekan kurs rupiah tidak hanya datang dari lonjakan kasus COVID-19 dan pengetatan mobilitas, tapi juga tekanan eksternal yang berasal dari sentimen investor mengantisipasi taper tantrum. Proyeksi yang tak jauh berbeda juga dilihat ekonomi dari Center of Reform on Economic atau POR Indonesia. Yusuf Randi menilai sebab lonjakan kasus COVID-19 yang terus meninggi tanpa dibarengi dengan kebijakan pembatasan yang drastis hanya akan membuat ekonomi tergerus untuk waktu yang lebih lama. Maka bisa jadi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 nanti berpotensi lebih rendah dibandingkan kuartal 2, kata dia. Selain itu, kasus COVID-19 yang tinggi dan penanganan yang tidak tegas rentan memengaruhi tingkat kepercayaan investor di pasar keuangan, sehingga sangat mudah menggoyangkan aliran modal asing untuk keluar dari tanah air. Ketika itu terjadi, maka sudah pasti kurs mata uang Garuda ikut terdepresiasi. Sementara untuk inflasi sendiri sebenarnya justru potensinya lebih kepada deflasi. Tetapi deflasi bisa jadi menjadi sinyal buruk terhadap daya beli masyarakat, terang Yusuf. Pasalnya, lanjut dia, pendapatan masyarakat berkurang dan mereka perlu menyesuaikan tingkat konsumsi. Hal ini selanjutnya juga akan memengaruhi laju pertumbuhan bisnis dan industri. Sementara itu, ekonom dari Bank Permata, Joshua Pardede, menilai dampak ekonomi dari lonjakan kasus COVID-19 sudah akan terasa sejak kuartal 2 ini. Meski lonjakan baru terjadi di penghujung Juni 2021. Sebab pengetatan sudah mulai terjadi dan sentimen di pasar keuangan ikut meningkat. Maka proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 diperkirakan sulit mencapai 7%, seperti yang diproyeksikan oleh pemerintah. Pertumbuhan kuartal 2 2021 diperkirakan sebesar 6%. Ucap Joshua. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 atau sepanjang April sampai Juni 2021 berada di rentang 7,1% hingga 8,3%. Baik, selanjutnya kita masuk ke solusi dari masalah ekonomi nilai tukar rupiah. Yang pertama, membeli produk dalam negeri. Yang kedua, berinvestasi dalam negeri. Yang ketiga, tidak menimbun dolar. Yang keempat, menahan diri terhadap produk impor. Yang kelima, berwirausaha dengan orientasi ekspor. Yang keenam, berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. Dan yang ketujuh, bepergian dengan transportasi publik. Baik, masalah ekonomi berikutnya. Cukup tulisan beritanya. Harga obat naik saat lonjakan kasus COVID-19. Jakarta. Harga obat dan vitamin di pasar Keramat Jati, Jakarta Timur naik sekitar 50%
10% sampai 10% di tengah lonjakan kasus COVID-19. Kenaikan sejalan dengan meningkatnya pembelian dan berkurangnya stok di pasar tersebut pada pekan terakhir. Salah satu penjual obat yang enggan disebutkan namanya menyatakan pembelian obat utamanya didominasi oleh para ibu-ibu rumah tangga. Mereka biasanya mencari obat-obat antivirus seperti azithromycin, oseltamivir, hingga fluvir. Sebenarnya fluvir dan oseltamivir itu bukan obat untuk penderita COVID-19, tetapi semacam antivirus. Karena ada COVID-19, jadi mereka pada beli itu. Ungkap penjual obat seperti dilansir dari Antara, Senin 28 bulan Juni. Maskapai baru Super Airjet kantongi sertifikat Kemenhub. Akibat kenaikan harga ini, obat fluvir yang semula dijual di kisaran 185.000 per 10 butir ini naik jadi 200.000. Sementara obat azithromycin naik paling tinggi menjadi 2 kali lipat dari 30.000 menjadi 60.000 per 10 butir. Tapi penjual lain juga menyatakan ada lonjakan pembelian di tokonya, seperti obat-obat antibiotik, vitamin C, zinc, dan juga obat fluvir. Evi menduga masyarakat tiba-tiba membeli obat dan vitamin karena viral di tengah lonjakan kasus COVID-19. Di sisi lain, pembelian obat-obat tersebut juga tidak menggunakan resep dokter. Solusi dari masalah tadi adalah yang pertama, banyak masyarakat tiba-tiba membeli obat dan vitamin karena viral di tengah COVID-19. Sebagai warganet, kita harus mencermati berita viral yang beredar, apakah berita tersebut benar atau salah. Kemudian yang kedua, pemerintah harus mengingatkan masyarakat agar tidak panik buying dan membeli obat COVID-19 sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke inflasi di Zimbabwe. Inflasi di Zimbabwe bermula dari pemerintah mereka mengeluarkan kebijakan reformasi pertanian pada tahun 1992. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk merebut lahan pertanian mereka dari orang kulit putih, kemudian diserahkan kepada rakyat Zimbabwe yang tidak mengerti cara bertani. Hal ini menyebabkan pasokan pangan menurun drastis dan berdampak pada rakyat yang kelaparan. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk melakukan impor pangan. Akibat banyaknya uang yang beredar, maka inflasi pun terjadi. Zimbabwe menjadi negara ketiga dengan inflasi tertinggi. Pada bulan Juni 2022, inflasi negara Zimbabwe mencapai 191,6%, melonjak tajam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 131,7%. Negara itu bahkan pernah mencatat inflasi sebesar 837,53% pada Juli 2020. Inflasi Zimbabwe terjadi akibat masifnya ekspansi suplai uang untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang melonjak, serta dampak dari perang Ukraina juga menghantam ekonomi negara. Untuk solusi ini, untuk mengatasi inflasi tinggi, Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni memperkenalkan koin emas sebagai alat pembayaran yang sah. Reserve Bank of Zimbabwe juga menguraikan rencana untuk menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran yang sah untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya adalah inflasi. Dikutip dari modul ekonomi Kemendikbud oleh Apriani Wulandari. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun. Kenaikan harga yang terjadi pada sebagian besar barang dan jasa secara terus-menerus atau dalam kurun waktu tertentu. Contoh inflasi. Di situ ada kenaikan minyak goreng dapat mengakibatkan kenaikan inflasi karena memberikan efek yang luas dan diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa yang lainnya. Terus dampaknya itu inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan real masyarakat terus tergerus karena harga barang yang semakin mahal, sehingga standar hidup mereka juga akan semakin turun.
Solusi dari permasalahan tadi adalah satu, tidak mengizinkan ekspor minyak goreng. Pemerintah tidak mengizinkan ekspor minyak goreng sawit bagi pengusaha swasta sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini efektif untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar. Dua, melakukan operasi pasar. Pemerintah bisa memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, kelangkaan kontainer di Indonesia. Salah satu masalah yang dialami pedagang antar pulau adalah menggunakan angkutan tol laut di Surabaya. Tak jarang mereka terpaksa membatalkan pembelian barang yang seharusnya dikirim ke Indonesia Timur, contohnya seperti Papua, Maluku, dan NTT. Memang ada kapal tol laut yang kembali ke pelabuhan Tanjung Perak membawa kembali kontainer kosong, tetapi jumlahnya kurang, tidak sesuai dengan kapasitas kapal dan kebutuhan pedagang. Bahkan sebelum kapal bersandar, kontainer sudah menjadi rebutan pedagang yang diwakili perusahaan ekspedisi tol laut. Selalu saja pedagang tidak kebagian kontainer. Contoh kasusnya adalah trayek Tanjung Perak, Fakta Kalimana, Elat, Dogo, Tanjung Perak. Kapasitas kapal tol laut adalah 300 TEU. Pelni menetapkan kuota untuk fak 25 TEU, kebutuhan 80 sampai 100 TEU. Kaimana 25 TEU, kebutuhan 60 sampai 70 TEU. Elat 15 TEU dan Dogo 40 TEU. Jumlah harus 155 TEU, jauh di bawah kapasitas kapal yang 300 TEU. Solusinya yaitu hal itu tidak perlu terjadi jika Pelni dapat memaksimalkan ketersediaan kontainernya. Kenyataannya, kontainer yang ada di depo-depo Pelni di Surabaya selalu jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan pedagang. Selanjutnya adalah kelangkaan stok BBM jenis Pertalite yang telah melanda warga di pantai lebih biasa. Hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap warga sekitar, terutama nelayan di daerah pantai lebih Gianyar. Kelangkaan BBM jenis Pertalite ini menyebabkan harganya naik dan berimbas kepada nelayan yang memutuskan untuk tidak pergi melaut. Selain langkanya BBM jenis Pertalite, tangkapan yang sedikit akibat kondisi cuaca juga menjadi kendala karena hasil tangkapan dan modal melaut tidak tertutupi. Dari keadaan ini, para nelayan di pantai lebih berharap agar BBM jenis Pertalite stoknya segera tersedia sehingga nelayan dapat kembali berlaut. Untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah yang pertama, menghemat penggunaan BBM. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif. Yang kedua, menggunakan kapal penangkap ikan tanpa BBM. Yang ketiga, pemerintah perlu mengembangkan teknologi kapal penangkap ikan tanpa BBM. Tadi permasalahan ekonomi beserta solusinya yang sudah kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan dari teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum